Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning for all of you, everyone. The students of Basic Discourse Analysis course. Today is the third week of our course, Basic Discourse Analysis. Last two meetings or last 2 weeks, you had an assignment and you are asked to read the course materials that I have uploaded in e-learning, and you have to answer some questions related to that material. And last week, or in the second week, we had online forum, and in that forum I raised one interesting issue relating to discourse and discourse analysis, and most of you have commented on that issue, and I think most of your comments are good, even though some of you needs to have more elaboration either in your assignments or in your comments in online forum, but it's okay. So this is a learning process. Now in the third week, I provide you with PowerPoint presentations with audio, and it will help you, or it will provide you with a broader understanding about what discourse is and what discourse analysis is. I think after reading the uploaded materials for meeting 1 and meeting 2, you have now a prior knowledge or prior understanding about our class, about our course. But it will be better for you to have this PowerPoint in order to have a better understanding, and I hope that this PowerPoint will be easier for you to understand, and this will be our discussion material for next meeting in the week number 4, and next week we will have a Zoom meeting, and in that Zoom meeting you are free to have questions or to give comments on our course in order to increase your understanding about this class. So next week the Zoom meeting will be like question and answer. You will discuss your answers for assignment 1, and you are given a time to give comment or propose a new information about this course, as you have read in maybe in different sources. Well, in this PowerPoint I will going to give you a review or overview, a broad overview of our course, Basic Discourse Analysis, and this will be, I don't know whether this is new for you or you have known this before, but I think that's okay. But in order to make me easier and also for you to easily understand this PowerPoint or these presentations, let me use Bahasa Indonesia for presenting the topics or presenting the materials in this PowerPoint. Okay. Nah, biasanya dalam pelajaran atau mata kuliah discourse analysis maupun critical discourse analysis, pertanyaan pertama atau pertanyaan mendasar yang biasa diajukan yaitu what is discourse? Apa sih sebetulnya wacana itu? Kata wacana sebetulnya sangat familiar bagi kita. Kita sering mendengar baik di dalam ruangan kelas maupun dalam diskusi ya, maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar wacana, misalnya wacana politik, wacana tentang wacana, katakanlah wacana sosial, atau misalnya tentang gosip perselingkuhan di televisi, itu juga wacana sebetulnya, maupun wacana yang sifatnya akademik, misalnya perkuliahan, bagaimana dosen menyampaikan materi perkuliahan di kelas, itu pun juga wacana. Jadi saya ingin katakan di awal ini bahwa yang dimaksud dengan wacana itu luas sekali. Kita tidak ada satupun definisi yang selama ini yang saya baca dari buku-buku analisis wacana itu maupun analisis wacana kritis yang berusaha untuk menjelaskan secara utuh apa sebetulnya wacana ini. Oke, mereka tawarkan
definisinya masing-masing, tapi setiap definisi itu memiliki perbedaan, ya, besar, perbedaan yang besar maupun perbedaan yang kecil terhadap definisi yang lain. Tapi yang pasti mereka memiliki perbedaan perspektif tergantung dari sudut pandang mana mereka melihat analisis wacana ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari segi sudut sejarahnya sebetulnya analisis wacana itu atau kajian wacana ini berasal dari dua disiplin ilmu besar. Yang pertama tentu saja disiplin ilmu linguistik atau kajian tentang bahasa, dan kelompok kedua yaitu dari kelompok ilmu-ilmu sosial. Jadi kalau adik-adik membaca buku tentang analisis wacana atau wacana secara umum, maka Anda akan menemukan dua hal ini, dua kelompok besar ini, ya, yang menganalisis wacana dari sudut pandang linguistik dan menganalisis wacana dari sudut pandang non-linguistik yang umumnya dari ilmu-ilmu sosial. Nah, dalam 40 tahun terakhir ini akhirnya datanglah tokoh-tokoh yang selama ini sering kita baca bukunya, misalnya Norman Fairlove, dosen ya atau emeritus profesor di Lancaster University di UK. Kemudian ada nama Teun van Dijk yang sekarang juga menjadi emeritus profesor di University of Pompeu Fabra di Barcelona. Kemudian ada juga Ruth Wodak di University of Vienna di Austria, dan juga ada Paul Chilton juga di Lancaster, ada Theo van Leeuwen dan beberapa nama sebetulnya. Nah, orang-orang inilah sebetulnya yang berusaha mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam analisis wacana, yang berusaha mengintegrasikan antara pendekatan linguistik dan pendekatan non-linguistik. Jadi itu yang ingin saya tegaskan di awal, bahwa kajian wacana itu kenapa bisa berbeda-beda perspektif dari setiap ahli dalam mendefinisikan istilah ini, karena mereka memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Yang umumnya tadi dibagi dua, baik dari yang berasal dari latar belakang linguistik maupun latar belakang non-linguistik yang umumnya berasal dari ilmu-ilmu sosial. Baik, jadi wacana itu secara umum kita bisa katakan sebagai language use in general, ya, atau penggunaan bahasa secara umum. Nah, kalau kita berbicara tentang penggunaan bahasa, tentu saja kita bisa berbicara dari hal yang sifatnya sangat sederhana sampai sifatnya sangat kompleks. Misalnya dalam percakapan sehari-hari yang sederhana, kita menggunakan kata-kata, ya, kita menggunakan frase, kita menggunakan kalimat, klausa tentu saja, dan dari segi struktural kita memiliki yang namanya grammar, ya. Jadi bahasa yang kita gunakan ini adalah susunan kata-kata atau susunan klausa, susunan kalimat yang diatur oleh sebuah sistem yang disebut dengan grammar. Grammar itu adalah rules, aturan, ya. Itu dari segi yang paling sederhana, kita berbicara kepada teman kelas, kita berbicara atau membicarakan suatu persoalan dengan orang tua kita, itu juga bisa disebut wacana. Intinya adalah penggunaan bahasa secara umum. Sampai ke hal yang paling kompleks, misalnya perdebatan politik di lembaga perwakilan rakyat, atau misalnya sebuah berita di surat kabar, atau misalnya bagaimana seorang politisi sedang berpidato, atau misalnya bagaimana seorang ustaz membawakan khatib sholat Jumat, itu juga wacana. Nah, karena luasnya cakupan wacana ini, maka para ahli analis wacana berusaha mengembangkan berbagai macam pendekatan untuk menganalisis, atau dalam hal ini untuk menemukan apa sebetulnya tujuan dari sebuah pernyataan atau sebuah kalimat ketika dia digunakan dalam berkomunikasi. Apa pesan yang ingin disampaikan, apa makna atau apa tujuan yang ingin dicapai oleh sebagai pembicara ketika dia menyampaikan sebuah wacana di depan orang lain atau di depan publik. Baik, itu wacana secara umum, ya. Tentu adik-adik bisa saja memiliki ya pendapat mungkin yang berbeda dari saya. Oke, dan that's no problem. That's not a big deal, I think, and we can discuss it next week. Nah, definisi yang lebih yang lebih detail disampaikan oleh Gunter Kress ini tahun 1989. Maaf, saya agak lupa judul bukunya. Dia mengatakan begini, wacana adalah atau merujuk kepada serangkaian makna tertentu yang diekspresikan, ya, melalui bentuk-bentuk atau penggunaan-penggunaan tertentu, ya, yang memberikan pernyataan
terkait dengan institusi atau kelompok sosial tertentu. Maksudnya begini, kajian wacana ini tentu saja merujuk kepada apa pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang ketika dia berbicara. Tapi ketika seseorang berbicara, tentu kita harus melihat dia sebagai sosok yang berasal dari kelompok sosial tertentu atau mewakili institusi tertentu. Misalnya ketika saya berbicara tentang dunia akademik, tentu saja misalnya saya mewakili kelompok dosen, karena dalam hal ini saya berada dalam institusi akademik perguruan tinggi. Tapi misalnya orang lain yang seorang guru misalnya, tentu saja dia mewakili kelompok guru ketika dia membicarakan tentang sesuatu. Kelompok nelayan misalnya, ketika dia menanggapi tentang pemboman ikan di laut oleh kelompok tertentu, dia akan berbicara mewakili kelompoknya dan menyampaikan pesan-pesan yang diinginkan oleh kelompoknya agar diketahui oleh orang lain. Nah, ini juga disebut sebagai wacana, yaitu seperangkat pesan atau makna yang diekspresikan melalui bentuk-bentuk bahasa dan digunakan dalam konteks tertentu, di mana speakernya itu mewakili institusi atau kelompok tertentu. Nah, jadi kajian wacana itu kita tidak hanya melihat bentuk bahasanya, apa yang dia ucapkan, kalimat apa yang dia sampaikan, tapi kita perlu melihat siapa yang berbicara. Ya, karena ini tentu saja mempengaruhi maknanya. Beda misalnya kalau seorang presiden berbicara dibanding rakyat biasa. Presiden, karena kekuasaan yang dimiliki, yang diberikan oleh suatu institusi negara, oleh undang-undang misalnya, dia bisa, kalimat yang dia sampaikannya itu bisa mengubah sesuatu. Misalnya, presiden mengatakan hari ini saya mau semua tentara melakukan penyerangan terhadap kelompok teroris misalnya. Maka institusi tentara ini akan melakukan sesuatu sesuai di instruksi presiden. Beda misalnya kelompok biasa yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diberikan otoritas oleh institusi tertentu untuk menyampaikan kalimat tersebut. Oke, dia bisa menyampaikan kalimat itu, tapi tentu tidak menghasilkan efek apa-apa. Ya, jadi itu secara umum ya. Kemudian ada apa definisi di sini? Menurut Norman Fairlap, wacana itu adalah pandangan tertentu ya. Pandangan itu artinya sudut pandang tertentu tentang penggunaan bahasa dalam situasi tertentu atau language in use. Ya, jadi kata particular view ini penting sekali. Kenapa? Karena Norman Fairlap itu menginginkan bahwa ada satu pendekatan atau ada satu metode tertentu yang bisa digunakan untuk mengkaji pesan yang disampaikan ketika bahasa digunakan pada situasi tertentu. Kemudian definisi yang kedua ini adalah dari Bloor and Bloor. Ya, dia mengatakan wacana adalah tulisan, ya, written, spoken atau pembicaraan ya, disampaikan melalui misalnya pidato atau debat, dan bentuk-bentuk simbolik yang lain yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi. Jadi wacana itu bisa dalam bentuk tertulis, ya, misalnya buku, surat kabar, apalagi yang tertulis, jurnal, artikel misalnya ya, atau selebaran. Bisa juga dalam bentuk spoken. Spoken itu ya pidato, ya, yang khutbah misalnya di masjid, atau misalnya orang berdebat. Anda nonton di televisi, menonton orang berdebat, itu juga adalah wacana. Dan segala bentuk simbolik yang lain. Bentuk simbolik yang lain itu misalnya orang bersiul, atau misalnya Anda ketika berbicara tiba-tiba mitra bicara Anda itu mengernyitkan dahi. Itu ada pesan yang ingin disampaikan, tapi bukan dalam bentuk written atau spoken. Atau misalnya cara berpakaian seseorang, itu juga symbolic form yang ada maknanya. Cara orang berbicara, ya, cara orang tersenyum, itu juga adalah symbolic form. Artinya wacana itu segala hal yang memiliki makna, baik dalam bentuk tertulis, pembicaraan atau spoken, maupun dalam bentuk-bentuk simbolik yang lain ketika digunakan dalam berkomunikasi.
Coba saja Anda bayangkan kalau orang berkomunikasi tentu banyak hal yang terlibat di sana ya, bukan hanya dari segi bahasa yang digunakan atau verbal communication, tapi ada juga bentuk-bentuk nonverbal ya, bentuk-bentuk nonverbal. Baik, selanjutnya Indra Johnston, wacana adalah bentuk aktual dari tindak komunikasi dalam menggunakan bahasa. Jadi ada kata bahasa, ada kata komunikasi ya. Kemudian kata Blomeyer, Jan Blomeyer, itu discourse is language in action, bahasa dalam tindakan. Tindakan juga itu bisa kita maknai sebagai berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu pesan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir ini Jan Renkema, discourse is discipline devoted to investigation. Jadi wacana ini adalah disiplin ilmu yang diharapkan untuk menemukan, mengidentifikasi, meneliti hubungan antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal. Kata bentuk dan fungsi ini penting sekali untuk adik-adik pahami. Bentuk itu maksudnya begini, bentuk itu kalimat, kalimat itu bentuk karena ada susunan-susunan kata di sana, diatur oleh grammar. Tapi ketika orang menggunakan kalimat itu dalam bentuk ujaran, mengujarkan kalimat itu, maka fungsinya bisa berbeda-beda. Misalnya begini, contoh. Kalau seorang dosen masuk di kelas, ketika tiba-tiba dia mengatakan ruangan ini panas ya, maka fungsi kalimat itu atau ujaran itu bisa bermacam-macam. Pertama tentu saja namanya fungsi deklaratif. Deklaratif itu artinya menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana pembicara berada. Yang kedua, kalimat itu, ruangan ini panas, bisa saja fungsinya adalah request. Meminta seseorang untuk menghidupkan AC, membuka jendela, atau membuka pintu supaya ruangan itu menjadi dingin. Nah, itu yang dimaksud dengan form and function. Ya, jadi bentuk bahasa itu bisa memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung pada konteks di mana bentuk bahasa itu digunakan. Oke. Nah, ini tadi kata-kata yang penting dalam kajian analisis wacana ya. Saya pikir adik-adik sudah mengerti semua ini. Ada istilah bahasa, penggunaan bahasa, apa itu teks. Sebentar saya jelaskan apa itu teks. Action itu tindakan ya. Tindakan dalam hal ini adalah tindakan penggunaan bahasa. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa. Kemudian view atau pandangan tertentu ya. Tadi definisi wacana menurut Norman Fairlab itu dia menggunakan istilah view atau pandangan atau pendapat atau perspektif ya. Kemudian symbolic form, bentuk-bentuk simbolik. Artinya segala bentuk yang memiliki makna, visual, audiovisual, written, spoken dan sebagainya. Atau gabungan ke semua bentuk-bentuk itu. Kemudian ada kata form and function. Ini tadi saya sudah jelaskan, form and function ya. Ya, nah seperti yang saya sudah bahas tadi di awal, bahwa kajian analisis wacana ini tradisi ya, atau sejarahnya terbagi dua. Baik dari segi linguistik. Jadi dulu para ahli linguistik juga sudah mengembangkan kajian analisis wacana tentu saja dengan memberikan perhatian yang lebih ya, much more attention to the linguistic features of text. Jadi mereka menganalisis teks. Jadi menganalisis wacana itu mereka menganalisis teks. Misalnya menganalisis tentang leksikalisasi, bagaimana seorang pembicara memilih kata-kata tertentu untuk menyampaikan pesan. Ya, itu namanya leksikalisasi. Bagaimana misalnya tentang intonasi suaranya. Intonasi itu masuk kajian pronunciation misalnya. Ya, atau misalnya bagaimana dia menggunakan bahasa figuratif, misalnya metafora. Ya, itu dikaji dari segi sudut pandang linguistik. Tapi ada juga sejarah tradisi diskursus analisis dari segi non-linguistik yang lebih banyak dikembangkan dalam kajian ilmu-ilmu sosial, ya, ilmu-ilmu sosial yang orientasinya bukan pada analisis teks atau analisis linguistik. Ini lebih banyak di kajian sosiologi, bagaimana ahli sosiologi mengkaji tentang power construction, bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan misalnya, ya, di tengah-tengah masyarakat, bagaimana misalnya dia mendiskriminasi kelompok lain, ya, itu kalau adik-adik baca misalnya kajiannya Michel Foucault, ya, kemudian ada Antonio Gramsci tentang teori hegemoni, kemudian Pierre Bourdieu juga tentang symbolic power gitu. Itu semua adalah kajian analisis wacana dari sudut pandang non-linguistik. Ya. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu bahwa analisis wacana itu sejarahnya itu dari dua,
kelompok besar, yaitu linguistik dan non-linguistik atau ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, nah ini juga kita sudah diskusikan ya sebelumnya, atau di jadi pertanyaan di assignment 1. Kenapa bahasa bisa digunakan untuk menganalisis isu sosial? Nah, atau misalnya kita mengatakan bahasa adalah bagian integral atau bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan berhubungan satu sama lain dengan elemen-elemen sosial yang lain. Itu menurut Verla. Kenapa seperti itu? Karena dalam kehidupan kita ini kan berinteraksi dengan orang lain. Nah, berinteraksi tentu saja kita menggunakan bahasa, sehingga kita mengatakan bahwa bahasa itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial kita. Interaksi sosial dibangun melalui penggunaan bahasa, melalui komunikasi, melalui interaksi. Kalau begitu asumsinya, maka masalah-masalah sosial juga bisa dikaji dengan menggunakan pendekatan linguistik atau bahasa. Tentu saja dengan mengkaji apa yang orang lain ucapkan, ya, apa yang orang lain tulis dengan menggunakan bahasa. Itu asumsi dasarnya sebetulnya. Nah, berbicara kehidupan sosial, tentu saja kita berbicara tentang posisi sosial. Siapa yang berbicara kepada siapa, ya? Ya, siapa? Misalnya antara dosen dengan mahasiswa, antara pasien dengan dokter, antara bos dengan bawahan. Itu namanya posisi sosial, atau kita katakan social status, ya. Social status itu misalnya apakah dia pejabat atau bukan, apakah dia misalnya kalangan bangsawan atau bukan. Itu beda cara berkomunikasinya, ya. Usia juga berpengaruh. Oke. Jadi Anda berbicara kepada orang yang lebih tua, biasanya berbeda pola komunikasinya dengan orang yang lebih muda. Kalau begitu, usia atau umur itu berpengaruh terhadap penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Begitupun dengan pekerjaan atau dengan afiliasi sosial. Misalnya Anda berafiliasi dengan kelompok apa, kelompok keagamaan apa, apakah berafiliasi dengan partai politik dan seterusnya, atau kelompok-kelompok sosial tertentu. Gender berpengaruh, ya. Beda pola komunikasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk dengan topik yang sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya beda, perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan dan juga pengetahuan, itu namanya elemen-elemen sosial yang terlibat dalam proses komunikasi atau penggunaan bahasa. Nah, kalau begitu, analisis sosial dan penelitian sosial tentu saja harus mempertimbangkan bahasa sebagai salah satu view atau pendekatan dalam menganalisis wacana. Nah, analisis wacana ini tentu saja multidisipliner, ya. Artinya berasal dari berbagai disiplin ilmu yang digabungkan menjadi satu pendekatan. Ya. Umumnya ilmu bahasa dan ilmu sosial, ya. Ilmu sosial. Antropologi, sosiologi, psikologi juga sekarang berkembang nih. Kalau Anda baca teorinya Van Dijk itu tentang sosiokognitif, dia menggabungkan antara teori linguistik dengan teori psikologi, ya. Jadi bagaimana misalnya sebuah wacana itu mampu mempengaruhi atau mengontrol pikiran seseorang, ya. Mengontrol pikiran maksudnya di sini adalah bagaimana mempengaruhi pengetahuannya, mengubah cara pandang seseorang dengan membaca wacana tertentu. Nah, kalau begitu, dalam hal ini tentu saja bahasa harus dilihat sebagai sebuah bentuk praktek sosial, ya, praktek sosial atau digunakan dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi. Berkomunikasi bisa saja berarti mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya praktek sosial. Kemudian, kajian ini tentu saja mencari hubungan antara teori bahasa dan teori-teori sosial. Ini saya pikir ada sudah paham ini, ya. Tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Baik, dalam bukunya Flower Du and Richardson tahun 2018, dia mengatakan begini, analisis wacana atau analisis wacana kritis mempelajari masyarakat melalui wacana atau memahami wacana melalui analisis teks, analisis sejarah, historis, analisis sosial politik, dan analisis budaya. Jadi, dalam mengkaji wacana tentu saja tidak hanya dari segi teksnya, tapi juga dari segi melihat sejarah, ya, melihat kondisi sosial politik, dan melihat kondisi budaya. Ya, jadi memahami pesan sebuah wacana itu tidak bisa hanya dilihat dari penggunaan bahasa, tapi ada elemen-elemen sosial yang terlibat di sana, yang kemudian hadir bersamaan dengan bahasa ketika seseorang berkomunikasi.
Ya, ini istilah-istilah di bawah ini saya pikir nanti kalaupun adik-adik tidak paham, kita akan diskusikan lebih jauh di pertemuan keempat. Jadi silakan adik-adik catat, misalnya ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ada yang ingin membutuhkan penjelasan lebih jauh, atau misalnya Anda tidak setuju, silakan Anda catat, minggu depan kita diskusikan lebih jauh ya. Selanjutnya, nah, jadi ini ada pernyataan di sini, kata Islam radikal. Ya, Anda tentu saja sering mendengar istilah ini, apalagi beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi pemboman lah atau kelompok-kelompok fundamentalis Islam misalnya. Nah, istilah ini tentu saja ketika adik-adik mendengar istilah ini bisa saja memiliki perbedaan pendapat ya. Ya, satu misalnya mengatakan ya, memang sekarang ada kelompok Islam radikal karena kita melihat banyak kelompok atau oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan tindakan-tindakan radikal misalnya. Tapi ada juga mengatakan tidak, bahwa itu adalah bentuk pembelaan terhadap Islam ya. Jadi seperti itulah kita melihat istilah Islam radikal ini sebagai sebuah wacana yang bisa dimaknai berbeda-beda oleh setiap orang ya. Nah, istilah ini bisa dikaji dengan beberapa pendekatan ya, baik dari segi sejarah, baik dari segi sosiokognitif maupun dari segi sosial praktis ya. Jadi misalnya dari segi sejarah, tentu saja sebuah teks itu ketika membahas tentang Islam radikal dia akan menghadirkan sejarah Islam di Indonesia misalnya, tentang sejarah DI, TI, bisa saja dia masukkan ke dalam teks tertentu yang dia tulis untuk membangun pemahaman baru tentang Islam radikal, atau menjelaskan kepada pembaca bahwa memang kelompok Islam radikal ini sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun lalu dan mereka bertransformasi sampai saat ini. Ya. Itu contoh saja. Ya, ini saya pikir saya sudah jelaskan juga tadi bahwa kajian analisis wacana atau analisis wacana kritis harus memperhatikan aspek tekstual, aspek ideologis ya. Ideologi itu pandangan tertentu seseorang terhadap suatu persoalan, kepercayaan, representasi ya, ide. Itu ideologi ya. Ideologi itu mengarahkan kita untuk menilai sesuatu benar atau salah, baik atau buruk. Ya kan? Nah, itu ideologi. Dan ideologi itu terbangun dari interaksi kita dan pengalaman-pengalaman kita terhadap apa yang kita baca, apa yang kita pahami, siapa yang orang-orang di dekat kita yang mempengaruhi pemikiran kita dan seterusnya. Ya, kemudian ada pragmatik ya, pendekatan pragmatik. Ya, ini dekat sebetulnya, kajian analisis wacana dengan pragmatik ini dekat sekali. Walaupun pragmatik itu sifatnya lebih teknis sebetulnya ya, dan lebih dipahami sebagai kajian makna ya. Ya, tentu saja ada perbedaannya dari analisis wacana. Kemudian analisis sosial, analisis kognitif ya, sebagai elemen yang terlibat dalam produksi wacana. Ya, oke. Nah, ini teks itu ya, ini istilah yang sangat penting sekali dalam analisis wacana, karena wacana itu dalam hal tertentu juga bisa diartikan sebagai teks walaupun sifatnya lebih teknis. Teks itu adalah segala bentuk ya, tertulis, spoken maupun audiovisual yang kita sebut sebagai multimodality ya, itu semua teks. Dan jenis-jenis teks ini bisa hadir bersamaan dalam satu teks, rangkaian teks yang lebih besar. Misalnya Anda lihat iklan. Iklan itu adalah gabungan antara tulisan, orang berbicara, dan juga audiovisual. Jadi dalam dunia modern kita sekarang ini, jenis-jenis teks ini bisa hadir bersamaan dalam satu rangkaian atau multi-text ya, multi-level of text. Dan mengkaji iklan misalnya itu membutuhkan beberapa pendekatan menganalisis written-nya, dari spoken-nya maupun audiovisualnya, menganalisis tentang warnanya, menganalisis tentang adegan yang ada di dalam iklan itu. Nah, itu namanya kajian multimodality. Nah, secara umum teks itu bisa dikatakan segala hal yang menyampaikan pesan atau memiliki pesan, itulah teks. Segala bentuk ya. Segala bentuk tulisan, pembicaraan, warna, gerakan ya, dan sebagainya, itu kita bisa anggap sebagai teks selama dia memiliki pesan. Atau segala bentuk penggunaan bahasa menurut Verlab, itulah teks ya. Segala bentuk penggunaan bahasa.
Ini social effect of text, ini juga saya tanyakan di assignment 1. Sederhananya begini, teks itu tentu saja memiliki efek sosial. Paling tidak, teks itu mengubah pengetahuan kita. Misalnya begini, Anda membaca surat kabar tentang isu tertentu. Ketika Anda selesai membaca surat kabar, maka ya teks surat kabar itu atau wacana yang ada dalam surat kabar itu, pengetahuan yang dihadirkan dalam surat kabar itu bisa mengubah pengetahuan Anda, mengubah perspektif Anda, mengubah cara pandang Anda, mengubah kepercayaan Anda, mengubah sikap Anda terhadap sebuah persoalan. Yang awalnya mungkin saja Anda tidak setuju, tapi setelah membaca berbagai macam surat kabar, Anda bisa saja menjadi setuju. Ya, atau sebaliknya, ya. Kemudian juga teks itu membentuk identitas, ya, membentuk identitas. Maksudnya adalah dalam kehidupan sosial kita ini kita memiliki identitas yang berbeda-beda. Di kampus misalnya, identitas Anda adalah mahasiswa. Di rumah identitas Anda adalah kakak atau adik. Ya kan, di pasar identitas Anda adalah pembeli atau penjual. Ya, atau di mana saja. Nah, itu semua identitas itu dibangun dalam teks, dijelaskan. Ya, dijelaskan dalam berbagai macam cerita, berbagai macam regulasi, bahwa mahasiswa itu adalah ini. Dosen pengertiannya adalah ini. Yaitu membangun identitas, ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah teks itu tentu saja memberikan pengetahuan atau pemahaman terhadap isu tertentu. Anda nonton TV, Anda baca surat kabar, Anda baca buku, maka teks dalam TV, surat kabar, buku itu menawarkan pengetahuan dan pemahaman baru kepada Anda terhadap isu-isu tertentu. Yang terakhir adalah ideologi, ya. Ini juga penting sekali. Kalau kajian analisa wacana itu pasti akan mengkaji ideologi, ya. Kaji ideologi. Ideologi itu adalah seperangkat pengetahuan, pandangan dan kepercayaan. Ketika seseorang membuat teks, pasti dipengaruhi oleh ideologinya atau cara pandangnya. Misalnya seseorang bercerita tentang rasisme. Ada yang mengatakan kelompok kulit putih misalnya di Eropa itu pasti mengatakan bahwa kulit putih itu lebih tinggi derajatnya dibanding kulit hitam. Itu ideologi mereka. Karena ada kekuasaan yang ingin mereka pertahankan terhadap kelompok kulit hitam. Mereka akan menceritakan di sana bahwa kelompok kulit hitam itu adalah imigran kelas bawah gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa imigran itu adalah pengacau sosial, menyebabkan masalah sosial dan seterusnya. Tapi kelompok kulit hitam tentu akan menciptakan wacana yang berbeda, bahwa mereka ini bukan penjahat, bahwa bahkan selama ini mereka adalah kelompok yang didiskriminasi oleh kaum kulit putih. Itu ideologi. Jadi bagaimana ideologi itu mempengaruhi kita dalam memproduksi suatu wacana, ya. Itu secara umum ideologi, ya. Kemudian representation itu ada pengetahuan kita bagaimana kita menggambarkan tentang sesuatu sesuai dengan pemahaman kita, ya. Kemudian juga adalah ideologi juga adalah evaluasi and judgment. Jadi kita ada kata baik, buruk, benar, salah, itu namanya judgment. Ya. Dan ideologi kita lah, kepercayaan kita lah yang mempengaruhi kita dalam menilai sesuatu, apakah dia benar atau salah, baik atau buruk, setuju atau tidak setuju, dan seterusnya. Nah, ideologi ini tentu saja bukan hanya sekedar pemahaman individu, tapi dia kemudian dieksternalisasikan, disebarluaskan melalui proses interaksi sosial. Ya, jadi kita bisa mempengaruhi orang lain untuk mempercayai sesuatu, begitu juga orang lain bisa mempengaruhi kita untuk mempercayai sesuatu, benar salahnya, baik buruknya. Ini contoh, ya. Jadi secara teknis dalam kajian ideologi, Van Dijk ini menawarkan sebuah istilah yang namanya ideological square, atau kita terjemahkan menjadi positive self representation and negative other representation. Intinya begini, dalam menggambarkan sesuatu atau ketika seseorang menulis sesuatu, membuat wacana, maka umumnya atau seyogyanya, misalnya, ya, katakanlah umumnya, seseorang itu akan merepresentasikan dirinya secara positif dan merepresentasikan lawan politiknya misalnya atau kelompok lain secara negatif. Ya, itu umum. Ditemukan dalam misalnya teks-teks politik. Ya, jadi pembicara atau penulis
atau kelompok tertentu akan merepresentasikan, menggambarkan dirinya secara positif dan menggambarkan kelompok lain secara negatif. Itu nomor 1 dan nomor 2 di sini ya, emphasizing positive things about us and emphasizing negative things about them. Atau misalnya ketika kita misalnya melakukan suatu keburukan, maka kita mengingkari itu bahwa itu bukan sebuah keburukan misalnya. Kita akan mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran-pembenaran. Karena kita ingin mengatakan kepada publik bahwa kita ini baik. Atau sebaliknya, hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok lain itu kita anggap sebagai atau mengingkari kebaikan itu. Itu bisa ditemukan dalam banyak teks-teks politik. Tentang rasisme, tentang diskriminasi terhadap kelompok minoritas, atau misalnya dalam kampanye politik. Anda lihat saja kampanye politik. Kalau orang kampanye, selamanya mereka merepresentasikan dirinya secara positif dan orang lain atau lawan politiknya secara negatif. Itu ideologi ya. Jadi bagaimana ideologi mampu mempengaruhi wacana kita dalam memproduksi suatu, mempengaruhi pemikiran kita, cara pandang kita dalam memproduksi suatu wacana. Nah, coba Anda lihat ini. Ini menarik untuk kita diskusikan ya. Misalnya ada pernyataan, kemiskinan terjadi disebabkan oleh masyarakat miskin itu malas dan tidak mau bekerja. Biasanya dalam kajian kapitalisme misalnya ya, atau globalisasi sekarang ini, banyak orang miskin. Kenapa mereka miskin? Ada wacana yang berkembang, mereka miskin karena malas, tidak mau belajar, tidak mau bekerja. Padahal tidak selamanya wacana itu benar. Atau misalnya yang lebih sederhana lagi, misalnya perempuan yang cantik itu harus memiliki kulit putih. Itu biasa kita lihat dalam iklan. Ya, itu ideologinya pembuat iklan atau pemilik produk. Kenapa? Karena perempuan itu secara tidak langsung diminta untuk membeli kosmetik misalnya, membeli lotion pemutih supaya kulitnya jadi putih dan dia masuk kategori sebagai perempuan cantik. Itulah ideologi. Ya. Jadi saya katakan tadi wacana itu memiliki pesan dan memiliki tujuan. Dan ideologi itulah kemudian yang mengarahkan seseorang dalam memproduksi wacana supaya tujuannya bisa tercapai. Ya, jadi ada ada kepentingan-kepentingan tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui produksi wacana tertentu. Ini menarik sebetulnya untuk didiskusikan selama kita memahami sebetulnya pendekatan-pendekatan dalam analisis wacana. Ya, saya kira seperti itu adik-adik sekalian. Ini ada slide lagi. Adik-adik silakan baca, kemudian juga bisa cari informasinya di sumber lain, termasuk di e-learning itu saya sudah upload ya. Silakan adik-adik baca di sana. Kita akan diskusikan lebih jauh secara real time ya di Zoom, virtual Zoom meeting minggu depan. Jadi saya katakan tadi silakan dicatat kalau ada yang belum pahami ya, silakan dicari sumbernya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan pernyataan saya, atau misalnya ada mendapatkan informasi pengetahuan baru, silakan kita bisa terbuka minggu depan untuk mendiskusikan ya, termasuk mendiskusikan tentang tugas Anda di assignment 1 maupun di online forum di pertemuan atau minggu kedua. So I think that's all ya for our point presentation, for my presentation. I hope that this presentation will give you a broader overview or understanding about discourse analysis. I will see you again next week in virtual Zoom meeting. Thank you and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.